ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi dan sungguh telah kami ciptakan untuk neraka jahanam banyak dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati dan akal yang mereka tidak mau memahami dengan akal dan hati itu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata-mata yang mereka tidak mau melihat dengan mata itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga-telinga yang mereka tidak dengar dengan telinga itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dari ayat yang suci, berkah dan penuh hikmah ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama yaitu dari kata walaqad dzara'na. Dimulai dengan sumpah. Qasam, buah. Kemudian laqad sebagai taukid, penegasan. Bahwasanya sungguh. Ya, kemudian dzara'na, menciptakan. Demi dan sungguh kami telah menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha benar atas segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Ya, tidak perlu menggunakan sumpah, tidak perlu menggunakan penegasan ya untuk membuat kita percaya, walaupun dengan menggunakan ibarat yang biasa tanpa ada penegasan dan sumpah sudah seharusnya kita percaya. Namun di sini didahului dengan sumpah dan penegasan. Ini menunjukkan bahwasanya peringatan keras dan penegasan keras ya untuk umat manusia dan untuk membangunkan manusia dari kelalaiannya. Makanya di ayat terakhir al-ghafilun, orang lalai untuk dibangunkan harus dengan tegas, harus dengan keras, harus dengan peringatan yang berulang-ulang ya, dengan berbagai macam bentuk, pola dan penegasan untuk membangunkan orang dari kelalaian ya. Kemudian dari kata zaro'ah ya, zaro'na, asal katanya adalah zaro'ah ya, yaitu menciptakan ya, atau diartikan juga menebar sebagaimana adalah ayat tadaruhu ar-riyah ya, yaitu yang ditebar oleh angin-angin ya. Jadi kalau kita ingin ya terjemahkan zaro'a di sini berdasarkan makna etimologisnya tadi ya, bagaimana menciptakan kemudian menebar ya, menciptakan dan benar bagaimana ciptaan yang banyak kemudian tersebar di bumi ya. Nah di sini ya kata zaro'a, menciptakan ya, untuk neraka jahanam ya. Apa yang diciptakan untuk neraka jahanam? Banyak dari bangsa jin dan manusia. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa petik di sini, bahwasanya sekilas kita melihat ya, perkataan ini dan firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, sepertinya ada bau fatalisme di dalamnya. Ada bau jabariyah. Ya, sepertinya ini kaum fatalis. Ya.
yang mana Allah telah menciptakan neraka jahanam ya untuk kebanyakan manusia dan jin. Jadi memang sudah disediakan untuk mereka, sehingga manusia tidak memiliki lagi ikhtiar. Memang sudah ditetapkan baginya untuk masuk neraka. Sudah ditentukan, sudah ditakdirkan baginya untuk masuk neraka karena sudah disiapkan neraka baginya. Ya, dan ini jelas sangat jauh dari ya ajaran Islam dan ajaran Al-Quran. Ya, fatalisme itu sangat jauh dengan ya ajaran suci Al-Quran, yang mana di sini ada kebebasan bagi manusia untuk memilih jalannya, ya, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Ya, bukan telah ditetapkan baginya. Walaupun bagaimana dia berupaya, tetap kalau memang sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, maka dia pasti ahli neraka. Dia tidak memiliki ikhtiar untuk bisa menyelamatkan dirinya dari ketentuan tersebut. Tidak. Dari sekian banyak ayat yang kita tadabbur dalam Al-Quran, tidak ada sama sekali ayat yang menunjukkan kepada ya paham fatalisme ini. Ya. Terus, nah disinilah pentingnya kita mentadaburi ya Al-Quran ya, untuk melihat ya apa maksud daripada dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, manusia diciptakan dan begitu pula jin untuk dihantarkan ke api neraka. Ya, ini adalah kezoliman yang besar dan Allah Maha Suci dari kezoliman. Ya. Nah, ayat yang lain yang jelas kita sudah hafal semuanya, ya, bahwasanya tujuan utama penciptaan manusia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada aku. Tujuan utama penciptaan manusia apa? Menghamba. Menghamba dengan ikhtiarnya manusia sehingga dia menghamba ya kepada Allah. Dengan itulah dia bisa menyempurna. Dengan itulah dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci. Ya, dengan itulah dia bisa kembali kepada Allah dengan jiwa yang mutmainnah. Ya. Kemudian ayat yang lain juga tujuan daripada penciptaan manusia illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, kecuali ya, dengan apa yang dirahmati oleh Tuhanmu ya, yaitu surga. Ya, walidzalika khalaqahum, karena itulah mereka diciptakan. Manusia diciptakan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu surganya. Dan itu tidak mungkin bisa diraih dengan apa selain daripada penghambaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus di sini diciptakan ya manusia dan jin untuk masuk neraka. Nah, jelas bukan itu maksudnya. Ya, ya, bukan itu maksudnya. Ya, tujuan diciptakan neraka berarti apa di sini? Ya, pertama kita harus melihat ya apa itu tujuan. Ya, tujuan di sini ada tujuan utama, ya ada tujuan darurat. Ketika tujuan utama tidak tercapai, ya karena banyaknya penghalang-penghalang dan banyaknya faktor-faktor sehingga tidak tercapai tujuan utama, akhirnya disitulah ya lari kepada tujuan darurat, tujuan tabai istilahnya, ya atau ya tujuan alternatif. Ya, ketika tujuan utama tidak bisa dicapai, tujuan utama diciptakan manusia ya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiarnya manusia. Ya, untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Illa ma rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Namun ketika manusianya dengan ikhtiarnya dia tidak melakukan penghambaan kepada Allah sebagaimana mestinya, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran penghambaan kepada hawa nafsu, ya, dan dia menjauh dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin tujuan utama ini bisa tercapai.
Akhirnya karena ulah manusia sendiri, karena ikhtiar manusia sendiri yang tidak menghamba, ya, yang tidak mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memutus rahmat itu malah, ya, maka itulah akhirnya dia mendapatkan tujuan yang darurat, ya, tujuan alternatif, tujuan tabai kalau dalam istilah filsafat Arabnya, ya. Contohnya, ya, seperti, ya, tukang kayu, ya. Tukang kayu ketika dia melihat ada kayu yang dia sudah persiapkan, ketika kita tanya apa tujuan kamu, ya, terhadap kayu-kayu ini, dia akan mengatakan saya akan, ya, membuat meja dari kayu ini, ya, tujuan utamanya untuk membuat meja dari kayu itu. Akhirnya dia buatlah meja, dia potong sesuai dengan pola meja. Nah, otomatis dari kayu-kayu ini ada yang terbuang, ada yang tersisa, karena ada yang tidak pas, ya, untuk bisa, ya, menjadi ukuran, ya, ukuran meja. Ada yang terbuang. Nah, yang terbuang ini akhirnya diapakan? Apa tujuanmu? Kenapa ada terbuang seperti ini? Kenapa tidak jadi meja? Tadi tujuan utamamu untuk meja, tapi kenapa ini ada yang terbuang? Katakan saya, ya, yang terbuang ini tidak bisa jadi meja, tidak bisa jadi meja. Polanya harus memang dipotong. Ya, kapan ini dibiarkan masuk dalam meja tidak akan bisa jadi meja. Ya, ya, akhirnya misalnya tujuan apa yang sisa-sisa kayu ini dijadikan misalnya arang, ya, dibakar untuk menjadi arang misalnya. Jadi, ya, bisa dikatakan bahwasanya tujuan untuk buat arang bukan tujuan utamanya tukang kayu, tapi karena ada sisa-sisa kayu yang tidak bisa dibuat meja, akhirnya dia, ya, mencari alternatif, ya, bahwasanya udah saya, ya, sisa-sisa kayu ini buat untuk arang. Nah, begitu pula juga manusia diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ulah manusia, akhirnya dia tidak memiliki kelayakan untuk, ya, mencapai kesempurnaan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang suci. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan mereka dimasukkan di dalam api neraka. Nah, jadi tujuannya tujuan tabai, ya, bukan karena mereka sudah disiapkan bagi mereka neraka yang mana mereka tidak bisa menghindar darinya, kan? Kemudian juga, ya, kalau kita analisa lagi kata li, ya, li jahannama, ada kata lam di sini, ada yang mengatakan lam lil goyah, yaitu untuk, ya, memang, ya, menciptakan banyak dari jin dan manusia memang untuk dimasukkan dalam neraka. Ya. Ada juga, ya, mengartikan bahwasanya lam di sini adalah lam untuk akibat. Ya, karena lam ada lil goyah dan ada lil akibah. Ya. Ya, tujuan. Ya, nah, kalau memang tujuan walaupun itu tetap tidak akan bisa, ya, diartikan di sini, ya, sebagaimana pahamnya kaum fatalisme, ya, atau Jabariyah, tetap tidak bisa, ya, tetap apalagi kalau kita, ya, menerjemahkan lam di sini, ya, dengan lam akibah, ya, yaitu yang mana akibatnya, ya, akibatnya dari perbuatannya itu sehingga dia mendapatkan jahanam, ya, itu li jahannam, ya, yaitu lamul akibah, ya. Nah, lamul akibah di sini, ya, akibat yang akan didapatkan oleh seseorang, ya, ya, itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya, atau dalam penggunaan bahasa Arab, ya, itu karena ada atas dasar jahil dan ada atas dasar ajaz, ya, dia tidak tahu akibatnya. Ada juga karena tidak bisa menolak akibatnya. Nah, seperti misalnya, ya, lamul akibah, ya, faltaqatahu ala fir'aun atau faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan, ya, dipungut, diambil Nabi Musa ini oleh keluarga Fir'aun,
ya, untuk ya liyakuna lahum aduwan, sehingga menjadi musuh bagi mereka. Ya, mana Firaun tidak tahu kalau akibat ya mengambil Nabi Musa sebagai anak asuhnya, ya akibatnya akan menjadi musuhnya, dia tidak tahu. Ya, tapi ada juga ya lamul akibah karena ajaz, karena tidak mampu untuk menolak akibatnya. Ya. Seperti misalnya lidu lil maut. Ya, melahirkanlah kalian tetapi untuk kematian. Ya, membangunlah kalian wabnu lil kharab, membangunlah kalian untuk kerusakan. Membangun untuk akibatnya tetap akan rusak, tetapi dia tidak bisa menolak, tetap keinginannya untuk membangun tetap tinggi. Ya, walaupun ujung-ujungnya akan rusak. Ya, dia tidak bisa menolak ya dari akibat yang terjadi. Itu ya uraian ya dari ya penggalan ayat suci ini, karena ya kalau kita melihat sekilas itu ada bau fatalisme di dalamnya atau bau jabariyah di dalamnya, dan ini ya sangat jauh dari hal tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa petik ya dari ayat yang suci ini, bahwasanya ya kalau kita perhatikan dan mentadabburi ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya, ya di sini menjelaskan tentang ya sifat-sifat manusia ya, yang ahli surga dan yang ahli neraka. Ya, ya. Yang mana di ayat yang kita bahas sekarang ini ya, yaitu ya menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang menjadi ahli neraka. Ya, yang mana yang menyebabkan munculnya sifat-sifat itu ya, sehingga mereka dikatakan sebagai ahli surga dan atau ahli neraka, itu karena amal dan perbuatannya sendiri. Ya, dijelaskan di ayat sebelumnya dan setelahnya di sini ya, bahwasanya perbuatannya sendirilah yang menyebabkan sehingga dia mencapai makom ahli surga. Di ayat ini ya, karena amal dan perbuatannya lah sehingga ya dia dikategorikan sebagai ahli neraka. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, bahwasanya ya berdasarkan ya tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya, maka kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwasanya Allah ya menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dan dalam keadaan suci. Semua manusia ya, diciptakan dalam keadaan fitrah dan dalam keadaan suci ya. Kemudian Allah memfasilitasi, mewadahi, memberikannya potensi-potensi yang dahsyat ya, dan mewadahi untuk teraktualisasi potensi itu dengan optimal dan terarah sesuai dengan bimbingan-bimbingan yang Allah telah turunkan kepada umat manusia, baik itu melalui wahyu maupun melalui akal dan seterusnya. Ya, dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan ya, dan kesempurnaan. Ya, namun manusialah ya yang memilih dan memilih jalannya sendiri. Manusialah yang memiliki ikhtiar dalam ya, memanfaatkan nikmat dan anugerah ini. Sebagian di antara mereka memilih jalan neraka dengan ikhtiarnya. Sebagian lagi ya, mereka memilih jalan surga ya dengan ikhtiarnya. Nah, karena semuanya sudah jelas, fasilitas sudah diwadahi, nabi sudah diturunkan, kitab suci telah diturunkan, akal telah diturunkan. Ya, luar biasa terangnya bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagi yang ingin surga. Tetapi bagi yang tidak ingin ya dengan ikhtiarnya dia bisa menolak bimbingan-bimbingan itu, tetapi konsekuensinya adalah neraka. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adzanul la yasma'una biha.
Jadi mereka yang memilih jalan neraka, ya, dengan ikhtiarnya dia pilih jalan neraka, ya, itu karena apa? Ya, karena tidak mengaktualisasikan potensi, ya, yang Allah, ya, telah anugerahkan kepadanya. Yang mana dengan potensi itu dia bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ya, dia menutup diri dari itu. Dia lencengkan, ya, potensi-potensi itu, ya, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Potensi apa itu? Disebutkan di sini 3 potensi yang sangat luar biasa, ya, merupakan faktor utama untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencapai tujuan penciptaan, ya, yaitu menghamba seutuhnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, yaitu hati, ya, mata dan telinga. Ini merupakan modal besar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dengan itu dia bisa mencapai kesempurnaannya. Dengan itu dia bisa mencapai kemanusiaannya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ke-6 yang kita bisa petik dari ayat ini, ya, yaitu, ya, kata, ya, kolbun. Ya, kalau Al-Quran membahasakan kolbun itu, ya, bukan berarti hati yang ada di dalam atau jantung atau hati yang ada di dalam dada kita, ya, yang merupakan anggota badan yang berbentuk materi. Tapi kolbun dalam bahasa Al-Quran itu adalah pikiran, ya, adalah kekuatan akal, adalah ruh, ya. Itu dalam Al-Quran biasanya diibaratkan dengan kata kolbun, ya, yaitu akal, ya, digunakan untuk memahami sesuatu, ya, berarti akal, mata, telinga, ya, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Allah tidak pernah merubah nikmat itu. Dan begitu pula juga tujuan utamanya nikmat itu Allah anugerahkan kepada manusia supaya manusia bisa mencapai rahmatnya dan mencapai kesempurnaannya. Itu Allah tidak akan pernah merubahnya sama sekali. Ya, sebagaimana dalam, ya, surah Al-Anfal, ya, ayat 53, ya, disebutkan di situ, dzalika bi annallaha, ya, lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Ya. Dzalika bi annallaha, yang demikian itulah karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah, ya, suatu nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum itu sendiri yang mengubah, ya, nikmat-nikmat itu. Wa annallaha sami'un alim, dan Allah, ya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tidak akan pernah merubah nikmat itu. Manusialah yang merubah nikmat itu. Manusialah yang merubah nikmat hati, ya, nikmat mata, nikmat telinga, ya, sehingga akhirnya muncul hijab di dalam hatinya, di dalam akalnya, ya, sehingga tidak bisa mengetahui hakikat, tidak bisa mengetahui petunjuk-petunjuk ilahi, sehingga tidak bisa melihat, memahami kebenaran, ya. Dengan perbuatannya lah sehingga fungsi matanya yang tujuan utamanya, ya, untuk melihat hakikat, untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena perbuatannya akhirnya tersimpang, tercipta penutup di matanya, sehingga dia tidak bisa melihat itu semua. Karena perbuatannya lah sehingga telinga yang awalnya, ya, tujuan utamanya adalah untuk bisa mendengarkan hidayah-hidayah dan petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat dan seruan-seruan,
ya, nabi dan begitu pula Al-Qur'an, ya, tetapi karena perbuatannya akhirnya muncullah penutup dia di telinganya sehingga dia tidak mendengarkan hal itu. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Ya. Nah, ini pelajaran yang keenam. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya, yaitu kata ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Nah, jadi dalam Al-Qur'an banyak memperumpamakan, ya, dengan binatang ternak, al-an'am. Ya. Karena, ya, di antara hikmahnya kenapa al-an'am yang di sini yang dipilih menjadi, ya, analogi, menjadi permisalan, ya, di sini, ya, karena binatang ternak itu, ya, dia hanya mengutamakan makannya, tidurnya, syahwatnya. Dia tidak peduli dengan hal yang lain. Dia lalai, ya, kalau dia dikasih makan, dia dikasih minum, ya, dia difasilitasi, ya, tempatnya, kandangnya dan lain sebagainya untuk disembelih, untuk dimanfaatkan. Ya, dia tidak berpikiran jauh ke sana. Ya, dia terlena dengan makanan dan minuman dan fasilitas yang diberikan oleh pengembalanya. Dan tidak ada rasa curiga pun kepada pengembalanya. Padahal dia diberi makan bukan karena dia baik, bukan karena dia memang layak untuk diberi makan, tetapi ingin dimanfaatkan oleh pengembalanya. Dia akan dikuliti, dia akan disembelih, dia akan diperjualbelikan, dia akan dicincang-cincang, ya, nantinya. Ya, dengan itulah sehingga mereka diberi makan, lalai. Makanya di ayat terakhir Al-Ghafilun, mereka lalai, mereka lupa. Manusia seperti ini, manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk menyingkap hakikat, untuk menyingkap cahaya. Orang yang tidak menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk dan seruan-seruan ilahi yang disampaikan oleh para nabi dan kitab suci, dan begitu pula, ya, petunjuk-petunjuk kebenaran. Ya. Maka, ya, dia seperti, ya, binatang, ya, ternak ini. Ya, binatang ternak yang lalai akan tujuan hidupnya. Ya, lalai, ya, akan keberadaannya. Ya, hanya memikirkan, ya, kebutuhan-kebutuhan materinya saja, ya, dan melupakan tujuan utama penciptaannya. Dia melalaikan, ya, kebutuhan-kebutuhan ruhaniyahnya, ya, kebutuhan-kebutuhan maknawiyatnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu pelajaran yang ke-8, ya, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, sebagaimana kenapa bisa lebih sesat? Ya, jelas, ya, binatang ternak tidak memiliki, ya, potensi, ya, untuk, ya, untuk menyempurna, ya, sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Ya, betul, memang binatang ternak punya hati, tapi hati yang berbentuk anggota badan, ya, atau paling tidak hati untuk, ya, mendapatkan insting. Ya, ya, tapi sangat terbatas sekali. Betul, binatang ternak punya mata, tapi hanya melihat, untuk melihat saja sesuatu yang sangat lahiriah. Ya, dia punya telinga, tetapi hanya digunakan untuk, ya, mendengar saja, dan memang tidak lebih dari itu. Dia tidak punya kemampuan untuk menganalogikan, untuk memikirkan, untuk mengolah apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dan apa yang dia rasakan. Tapi manusia punya potensi yang sangat luar biasa sebagaimana tadi kita sampaikan. Potensi yang luar biasa, 3 hal ini. Akal, mata, dan telinga, ya, untuk menyempurna. Tapi dia tidak gunakan, makanya jelas lebih sesat daripada binatang. Ya, kemudian binatang ternak, ya, dengan instingnya, ya, dia mencari kebaikan sesuai dengan,
apa yang dia butuhkan. Dan dengan instingnya dia menolak bahaya-bahaya yang bisa menimpa dirinya. Kayaknya kita lihat binatang ternak, dia punya senjata ya untuk ya menjaga diri. Tetapi manusia malah sebaliknya. Ya, malah diberikan akal, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan berbagai macam potensi yang super dahsyat. Ya, tetapi ya malah mencari hal yang buruk untuk dirinya, digunakan untuk hal yang buruk, hal yang mengakibatkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sumber segala kebaikan. Ya, kemudian ya malah tidak menggunakan potensi itu untuk menolak keburukan. Jelas lebih adol, lebih sesat ya daripada binatang ternak. Ya, dan juga kalau kita lihat binatang ternak itu ya lebih mendahulukan ya kepentingan ya dirinya ya untuk mencari kepentingan dirinya, masalah makanan, masalah minuman dan lain sebagainya itu lebih dahulukan daripada pencegahan kepada bahaya. Ya, karena dalam maslahat itu apa? Maslahat itu adalah bagaimana mencari kepentingan maslahat kita, tapi dalam saat yang sama menolak, bagaimana berusaha menolak keburukan-keburukan yang bisa menimpa kita. Ya, tetapi ya manusia seharusnya lebih mendahulukan apa yang membahayakan dirinya. Tolak dulu apa yang membahayakan. Safety ya first ya, sebagaimana di ya bangunan atau apa ya, keamanan ya itu yang diutamakan. Ya, menolak mara bahaya itu harus diprioritaskan. Baru setelah itu ya mencari ya kepentingannya, memenuhi kebutuhannya. Tetapi dia lupakan itu bahaya yang menimpa dirinya. Akibat-akibat dari perbuatannya itu dia lupakan. Neraka jahanam, siksaan, dosa dan lain sebagainya dia lupakan demi kepentingan materinya. Balhum adol. Pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik di sini ya, tadi bahasa adol, lebih sesat. Ya, sebenarnya binatang itu tidak sesat karena dia sudah menjalankan ya ketentuan Allah. Ya, dia bergerak dan dia hidup ya dengan ketentuan Allah. Dia tidak memiliki ikhtiar. Ya. Nah, kata-kata dolal di sini itu bukanlah dolal hakiki, tapi dolal majazi. Ya, dolal majazi atau nisbi. Ya, bukan dolal hakiki. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya ya barometer dan tolok ukur kemanusiaan itu, sehingga itulah yang membedakan dia dengan binatang adalah ma'rifah ya dan taklif ya dini ya, taklif agama, ma'rifatullah ya, ma'rifatud diniyah ya, dan takalif di diniyah. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, bahwasanya di antara penyebab masuknya manusia dalam neraka karena apa? Karena dia tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan hidayah. Dia melupakan tujuan utama diberikan nikmat itu supaya dia mencari hidayah, mencari jalan yang benar, mencari jalan yang lurus dan konsisten di jalan itu, sehingga dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan selamat. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat ini yaitu ulaika humul ghafilun. Ya, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, lalai ya lawannya zikr, mengingat. Ada juga lalai ya lawannya ma'rifah. Ya, lalai lawannya ma'rifah. Ya, kalau ma'rifah ya yaitu mengingat kembali apa yang telah ada di dalam dirinya sebenarnya. Tapi kalau lalai, dia lupakan. Lupakan di sini bukan berarti ya lupa betul, tidak ada dalam pikirannya. Ya, dia tahu tetapi tidak ada daya tarik untuk mengikutinya. Ya, dia tahu tapi tidak memahaminya. Ya, beda, tertahu dan memahami di sini.
Ibaratnya ya, ada air di depannya, air minum yang segar di depannya, tetapi dia teriak-teriak minta air. Ada makanan lezat ya di depannya dan halalan thayyibah, tetapi dia teriak-teriak lapar dan minta makan. Nah, ini yang lalai. Ada petunjuk jelas di depan matanya, tetapi dia tidak menghiraukannya dan dia lebih memilih jalan kesesatan. Ya, sebagaimana tadi kita contohkan di Lamul Aqibah, ada pernyataan dari Rasulullah, ya, lidulil maut, wajma'ulil fana, wabnulil kharab. Ya, lahirkanlah kalian anak-anak, tetapi ujung-ujungnya untuk mati. Ya, kumpulkanlah harta, tujuannya semuanya akan hilang. Ya, membangunlah bangunan semewah-mewahnya, ujung-ujungnya juga akan rusak. Ya, dia tahu itu, dia dengarkan seruan itu, tetapi dia lalai, tetap terlena membangun bangunan, mengumpulkan bangunan, mengumpulkan harta, beranak pinak, tapi tidak dididik dengan baik. Ya. Nah, ini apa namanya, lalai. Tahu kalau kita pasti mati, ya, tetapi ya dia lupakan untuk kesiapan dirinya, ya, untuk menghadapi kematian. Tahu apa yang semestinya dipersiapkan untuk kematian, bekal akhirat. Tahu sebenarnya, tetapi ya tetap dalam tindak tanduk kesehariannya, ya, adalah mengejar dunia dan melupakan ya akhirat. Tahu tujuan penciptaannya, tetapi dia tidak pedulikan. Nah, itulah dimaksud dengan al-ghafilun. Ya, masih panjang pembahasan tentang ghafil, tetapi karena ini waktu sangat membatasi kita, ya, kami cukupkan di sini. Dan begitu pula juga masih banyak pelajaran indah dari ayat yang suci ini, tetapi sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.